Halo teman-teman semua, masih dengan saya di sini, Avokat Agung. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ya sedikit agak menyimpang ya dari hukum ya, terkait Timnas Indonesia. Saya adalah salah satu penggemar berat Timnas Indonesia, apalagi Timnas Indonesia sekarang yang lagi hot-hotnya ya. Satu kali imbang dengan Arab Saudi, peringkat 50-an, kemudian imbang juga dengan Australia, peringkat 24 dunia, dan ini tentu sangat membuat kita senang, kita bangga ya. Namun kebanggaan kita ini kadang masih ada pihak-pihak yang ternyata usil ya. Kalau saya bilang usil, ini sisi subjektifnya saya ya, saya disclaimer, ini sisi subjektifnya saya. Ada pihak-pihak yang usil dengan keberadaan timnas saat ini yang didominasi oleh banyak pemain keturunan ya, pemain keturunan yang kebanyakan dari Belanda, lahir besar di Belanda, namun mereka masih mempunyai garis keturunan Indonesia sehingga mereka memilih untuk membela timnas Indonesia. Dan menurut saya wajar ya, mereka ada kecintaan dan lebih cinta Indonesia daripada kita yang orang Indonesia ya, sampai bela-belain melepas kewarganegaraan mereka yang lama yang sebenarnya sudah full jaminan sosialnya demi untuk membela timnas Indonesia. Dan kita sudah tahu siapa aktor-aktor yang sering bikin rame, dan terakhir ada dari Pak Peter Gonta ya. Beliau sampai di IG beliau itu sempat ditutup komennya. Karena sebenarnya saya dari awal, saya ini salah satu followernya beliau, Pak Peter Gonta ya. Dari sebelum ada huru-hara di akunnya beliau ini terkait Timnas Indonesia, yang dimana beliau ini intinya merasa keberatan jika ada pemain-pemain seperti Jay Itzes, seperti Calvin Verdong, Justin Hapner, dan lain sebagainya membela timnas Indonesia. Beliau itu maunya pemain-pemain Indonesia, tapi ya kita tahu kualitas dari pemain Indonesia ya, apa adanya kualitas dari pemain Indonesia memang masih jauh. Dan kalau kita pakai pemain lokal kita, atau kalau teman-teman teman-teman netizen bilang lokal lokal pride ya, itu kemampuannya memang secara kualitas masih belum bisa menyamai. Dan saya yakin sih kalau dengan modal pemain-pemain timnas, pemain lokal, saya rasa permainan mereka tidak akan bisa mengimbangi kayak Arab Saudi, Australia ya. Dan inilah kemudian banyak netizen yang menyerang akun-akun, terutama kemarin akun dari Peter Gonta. Dan walaupun saya follower dari pertama dulu pada Pak Peter Gonta, tapi saya juga tidak setuju ya dengan apa yang beliau ucapkan. Seolah-olah beliau ini mengkhianati dari puluhan juta supporter Indonesia yang bangga dengan tuayan prestasi timnas kita saat ini. Dan ya, maaf Pak Peter, Anda ini namanya Peter ya, kalau di Alkitab, orang yang bernama Peter ini adalah orang yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Karena dia takut mati ya, akhirnya dia menyangkal Yesus pada saat mau disalib. Dan kalau di Inggris itu memang namanya Peter, kalau di Indonesia kan itu Petrus. Petrus, bukan penembak misterius tahun 80-an ya. Nah, jadi Pak Peter atau Pak Petrus ini menurut saya ini telah melukai hati dari jutaan
puluhan juta fans timnas Indonesia. Dan maaf Pak Peter, kalau apakah Anda ini juga seperti Peter atau Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus? Karena dengan apa yang Anda sampaikan seperti itu, Anda telah menyangkal, ya. Anda sepertinya menyangkal apa yang menjadi kegembiraan, kebanggaan warga Indonesia, puluhan juta. Apalagi yang terakhir dari postingan Pak Petrus ini, Om Petrus ini, bahwasanya ada dari teman-teman yang bilang Om Petrus ini adalah satu mata dari 1000 yang buta. Ini juga bahasa yang terlalu provokasi ya, terlalu provokatif. Berarti Om Petrus ini, Om Pet ini telah menganggap bahwa para pecinta-pecinta timnas Indonesia saat ini ya, yang jumlah puluhan juta itu adalah orang-orang buta. Apakah kami ini orang-orang buta, Om Petrus, Om Peter? Janganlah Anda menyakiti. Anda bolehlah beropini, berpendapat, tetapi jangan sampai segitunya lah. Dan wajar saja ketika opini Anda tersebut, postingan Anda diserbu oleh netizen, bahkan ada yang melaporkan akun Anda juga. Semoga saja akun Anda tidak ditutup oleh IG ya, dan saya juga akhirnya bisa melihat postingan-postingan Anda yang lebih berbobot yang selama ini saya ikuti. Postingan Anda sangat berbobot, Om Peter, Om Petrus, tetapi dalam hal timnas Indonesia, maaf, postingan itu tidak berbobot menurut saya ya. Terserah orang lain mau bilang apa. Tapi apa yang saya sampaikan tidak berbobot itu pasti juga diamini oleh puluhan juta penggemar timnas Indonesia. Semoga Om Petrus ini bisa lebih menghargai ya, karena proses yang dilakukan oleh orang-orang seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Tom Hay, Justin Hubner, Nathan Choaon, siapa lagi? Paling Om Peter ini sendiri juga nggak akan hafal ya pemain-pemain, karena mereka ini untuk menjadi pemain timnas, seluruh prosedur hukum, seluruh persyaratan administrasi dan persyaratan hukum itu sudah dipenuhi. Dan itu tidak melanggar hukum apapun, baik secara hukum yang FIFA atur maupun hukum yang ada di Indonesia. Jadi sudah sesuai hukum, sudah ada, dan ini tidak ada penyimpangan. Kalau Om Petrus ini sempat bilang harus ada pendidikan sejak dini, usia dini. Om Petrus, Anda tidak tahu ya, di usia dini sepak bola Indonesia itu penuh dengan mafia, Om ya. Jadi selama masih seperti itu, tidak akan maju-maju. Karena saya pernah mengalami sendiri, saya pengurus sebuah SSB, dan ketika kami lolos Piala Suratin, kami diminta untuk kong kali kong dengan wasit oleh tim panitia, namun waktu itu saya menolak, dan saya tidak mau untuk menyakiti hati anak-anak saya di dalam di dalam SSB tersebut. Akhirnya saya tolak itu, dan seperti itulah contoh kecil persepak bolaan Indonesia, Om Petrus ya. Semoga Om Petrus sebelum menyampaikan komennya, pendapatnya, Om Petrus ini harus melihat semuanya, harus tahu dari kecil sampai besar hal-hal yang detail. Karena kalau cuma secara gambaran umum, apa yang Anda sampaikan itu malah akan menyesatkan. Terima kasih.